Kalau suami istri menikah, tetapi tidak memiliki anak. Ya. Kemudian sang istri meninggal dunia, namun mempunyai 2 kakak laki-laki dan 2 adik perempuan. Ya. Itu pembagiannya bagaimana, Ustadz? Dan semasa hidupnya sang istri ini dimusuhi oleh kakak-kakaknya. Itu hukumnya bagaimana, Pak Ustadz? Ya. Jika semua harta atas nama suaminya misalnya, apakah bisa kakak-kakaknya sang istri ini menuntut hak waris dari saudaranya itu? Baik. Seperti rumah dan mobil, karena kakaknya sepertinya akan merampas semua harta milik adiknya ini, sang istri ini. Mohon bantuannya. Jadi ada seorang suami istri yang tidak punya anak ya. Lalu kemudian meninggallah sang istri ya. Di mana istri ini ternyata punya hubungan kurang baik dengan saudaranya. Kira-kira bagaimana pembagian warisannya ya, yang tadi disebutkan. Jadi perlu kita ketahui bahwa seorang mendapatkan warisan itu hanya pada 3 hal. Hanya ada 3 sebab ya. Seorang bisa mendapatkan warisan ya. Tanpa ketiganya ini seorang tidak punya hak. Yang pertama karena sebab suami istri, pernikahan yang sah ya, tentunya pernikahan yang sah. Kemudian yang kedua karena hubungan kerabat, nasab ya. Seorang bisa mendapatkan warisan dari saudaranya, dari orang tuanya, dari keluarganya yang lain ya, karena nasab. Kemudian yang ketiga, ini jarang terjadi, yaitu karena memerdekakan budak ya. Budaknya merdeka, kemudian meninggal dunia, ada hartanya diwariskan kepada siapa yang memerdekakan ya. Terkait dengan pertanyaan tadi, dapat diketahui bahwa yang menjadi ahli waris tentu suaminya ya. Kemudian anaknya tidak ada ya, karena tidak ada anaknya, maka untuk keluarganya berpindah kepada saudaranya si istri ini ya, saudara si istri ini, karena anaknya tidak ada dan mungkin orang tuanya sudah meninggal dunia, sehingga yang ada dari hubungan nasab ya, yang ada dari hubungan nasab si istri ini hanya saudaranya. Tadi ada 2 laki-laki ya, ada 2 saudara dan 2 saudari. Keempat saudara ini termasuk ahli waris ya, termasuk ahli waris ya. Kenapa demikian? Tadi kita sebutkan karena sebab nasab ya. Selama tidak ada yang menghalangi. Biasanya yang menghalangi saudara adalah anak ataupun ayah. Ayah ya. Kalau si istri ini masih punya ayah, maka saudara tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi kalau seperti itu tadi, hanya ada suami dengan saudara-saudara, saudara-saudari, maka suami dan saudara-saudari ini termasuk ahli waris ya. Walaupun diketahui ternyata tadi dari pertanyaannya bahwa ada hubungan kurang baik ya, antara si istrinya ini dengan saudara-saudaranya tadi. Tapi itu bukan hal yang bisa menghalangi seorang mendapatkan warisan ya. Karena yang menghalangi seorang mendapatkan warisan juga sudah ditentukan. Pertama karena membunuh ya. Kemudian karena murtad ya, berbeda agama. Kemudian karena dia jadi budak. Selama tidak ada 3 hal ini ya, seorang yang menjadi ahli waris tidak bisa dihalangi haknya. Walaupun ada hubungan kurang baik, kurang harmonis ketika masih hidup ya, jarang komunikasi ya, tetapi si saudara ini tetap memiliki sebab waris tadi, dan tidak ada yang menghalanginya. Dan dia tidak membunuh ya, kecuali misalkan saudaranya membunuh saudarinya, itu tentu terhalangi. Misalkan saudara-saudarinya ini ada yang murtad, keluar dari agama Islam, maka kata Rasulullah, la yarisul kafir muslim wala muslim kafir ya, antara muslim dan kafir itu tidak saling mewarisi. Jadi tidak ada penghalang waris sehingga saudara-saudari ini bisa dikatakan termasuk ahli waris. Sehingga pembagiannya suami ini berhak mendapatkan 1/2 ya, 1/2 dari seluruh harta istrinya, ya, 1/2
istri punya harta, semua harta istri ini dibagi dua dahulu, 1/2 ya buat suami yang masih hidup, lalu sisanya 1/2 inilah yang dibagi kepada saudara-saudaranya, di mana tergantung jumlah saudaranya ya, dengan perbandingan 2:1, 2 untuk saudara laki-laki, 1 untuk saudara perempuan. Jadi sisanya yang 1/2 lagi inilah yang dibagi kepada saudara-saudarinya. Lalu tadi ada masalah lagi, yaitu hartanya atas nama suami ya. Apakah saudaranya bisa menuntut? Ya. Sebenarnya kalau dalam hukum Islam ya, tentu yang dilihat adalah realnya. Realnya ini harta siapa? Walaupun bukan atas nama si istri, walaupun bukan atas nama si istri, bahkan atas nama suami misalkan, tapi realnya atau faktanya harta ini bukan harta suami. Mungkin hanya karena memudahkan urusan ya, surat-surat, kemudian membutuhkan KTP yang saat itu diuruslah atas nama suami, padahal hakikatnya harta ini bukan harta suami, tapi harta istri ya. Maka harta istri ini tetap diklaim sebagai hartanya si istri yang dibagi kepada ahli warisnya yang tadi, yaitu suami dan saudara-saudari ya, walaupun atas nama suami ya. Tetap kita lihat faktanya, realnya, hakikatnya siapa punya harta ya, karena administrasi biasanya hanya memudahkan saja. Tapi ini kita tidak boleh anggap sepele ya, dalam hukum nasional ya, hukum kita di Indonesia, bahwa siapa yang beratas nama ya, hitam di atas putih, itulah pemilik yang sah secara hukum ya. Maka ini bisa saja terjadi pertentangan ya, berbeda real dengan berbeda hakikat dengan apa yang ada di lapangan. Maka ini harus diantisipasi ya. Harus diantisipasi ketika nama tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Ini harta siapa sebenarnya? Maka sebaiknya ya kami sarankan tetap dijadikan sebagai harta istri ya. Tidak boleh kemudian suami arogan ya, kemudian mengatakan ini kan atas nama saya. Bisa jadi dia memakan harta secara batil ketika mengaku itu hartanya padahal bukan milik. Ya, hanya karena atas nama tadi. Ya. Walaupun secara hukum nasional dia bisa menang ya. Secara hukum nasional ketika dibawa ke ranah hukum, sang suami boleh saja menang dengan bukti tadi. Ya. Bukti tadi ya, tentu yang kita cari adalah bagaimana kita bisa membagi harta ini sesuai dengan perintah Allah ya, sesuai dengan syariat Allah. Maka kita lakukan dengan cara yang terbaik seperti itu. Baik ya, baik. Bisa diperjelas itu maksudnya ini harta istri yang mana Ustadz? Kan suami istri biasanya. Oh iya. Hartanya yang mana? Apakah? Ya, jadi perlu dipisahkan memang harta pribadi ya. Kalau yang harta pribadi, kalau ada harta bersama, maka perlu dibagi dulu ya. Misalkan rumah ya, biasanya sih rumah. Rumah ini ternyata bukan hanya kontribusi dari istri, tetapi di sana ada kontribusi suami juga ya, sehingga mereka membangun rumah bersamaan, berdua lah istilahnya. Bukan cuma istri yang membangun, bukan hanya uang dari istri, tapi ada juga uang suami di situ ya. Maka dalam istilah hukumnya ini namanya harta bersama. Maka harta yang bersama seperti ini baiknya dipisahkan dahulu ya. Dipisahkan dahulu, biasanya mudahnya dibagi dua. Biasanya kata orang secara adat namanya harta gonogini ya. Ya, tetapi sebaiknya dibagi sesuai dengan porsinya. Ketika suami punya porsi kontribusi uang yang lebih banyak, berarti tentu saham si suami lebih banyak. Harusnya
harta milik suami lebih banyak daripada harta istri, sehingga setelah salah seorang di antara mereka meninggal dunia, ya, maka perlu ditahu dulu berapa jumlah real kontribusinya, ya, dipisahkan dulu sehingga diberikan haknya sebelum warisannya. Ya, jadi perlu dibedakan antara harta bersama dengan warisan. Jadi sang suami ini ketika memiliki harta bersama, diambil dulu haknya dari harta bersama itu, ya, dipisahkan dulu sehingga yang dibagi memang harta punya istri, bukan punya siapa-siapa, bukan punya suami, tetapi hartanya istri memang, ya, walaupun tadi atas nama suami misalnya. Ya, jadi seperti itu. Kalau ada harta bersama dipisahkan dulu. Baik. Jangan sampai hartanya suami juga dibagi, kan tidak seperti itu. Ya, jadi yang dibagi memang harta yang meninggal dunia. Siapa yang meninggal dunia, itulah yang dibagi hartanya. Kalau suami meninggal dunia, ya harta suami yang dibagi. Kalau istri meninggal dunia, harta istri yang dibagi. Ya. Kalau ada yang bercampur, dipisahkan terlebih dahulu. Sehingga yang dibagi memang adalah harta murni yang meninggal dunia. Wallahu a'lam.